Toleransi dan intoleransi menjadi hal yang paling dibicarakan dalam negara Indonesia, terutama dalam segi perbedaan agama. Semua negara pasti memiliki polemik dalam dua hal ini, toleransi dan intoleransi. Manakah yang baik antara toleransi dan intoleransi? Jawabannya adalah toleransilah yang paling baik diterapkan dalam sebuah negara. Lantas, apa sih makna toleransi sendiri? Bagaimana Islam memandangnya? Bagaimana Islam memandang relasi antara muslim dan non-muslim? Mari kita simak dalam presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Dewan Juri dan Panitia Lomba Esai 2021 yang diadakan oleh Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan. Salam takdim kepada seluruh masyayikh, asatidz dan keluarga besar Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan. Perbedaan agama menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri. Mengapa? Karena bangsa tidak mewajibkan, tidak memaksa rakyatnya untuk meyakini agama tertentu. Bangsa tidak mewajibkan, tidak memaksakan kita untuk masuk agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, atau agama lainnya. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih keyakinannya sendiri. Salah satu faktor yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka adalah bentuk perjuangan dan kegigihan rakyat dari banyak perbedaan, termasuk dalam segi perbedaan agama. Coba kita telaah perjuangan rakyat dahulu. Ketika penjajah memasuki tanah air Indonesia, mereka bersatu tidak mengenal perbedaan apapun. Tidak mengenal perbedaan ras, suku, budaya, bahkan tidak mengenal perbedaan agama. Mereka saling komunikasi baik walau berbeda keyakinan. Sehingga negara Indonesia menjadi negara yang merdeka seperti apa yang kita rasakan saat ini. Inilah sekilas gambaran bentuk toleransi yang dilakukan oleh para rakyat dahulu, para pejuang kita. Namun, ada ketidaksesuaian, ada ketidaksamaan antara rakyat sekarang dengan rakyat dahulu, para pejuang kita. Apa itu? Toleransi menjadi intoleransi. Mengapa saya mengatakan toleransi menjadi intoleransi? Karena ada sekolah formal yang mewajibkan siswa non-muslim untuk berjilbab. Seperti berita berikut ini. Wow, ekstrim sekali. Padahal negara tidak memaksakan non-muslim untuk berjilbab. Bahkan Islam pun tidak memaksakan. Lakum dinukum waliyatin, bro. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya udah, tidak usah dibuat ekstrim. Benar kan? Apa yang saya paparkan tadi merupakan latar belakang saya membuat esai yang berjudul Toleransi Beragama sebagai Wujud Persaudaraan. Dalam esai yang saya buat, saya mengartikan toleransi dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang Wikipedia, dari sudut pandang Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Al-Munawwir, dan dari sudut pandang Al-Quran. Dalam website Wikipedia, toleransi memiliki arti suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, yaitu seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan dalam Kamus Al-Munawwir, toleransi bisa disebut dengan iktimal tasamuh, yang artinya sikap membiarkan lapang dada. Samuha yasmuhu samhan, yang artinya murah hati, suka berderma. Itu merupakan sekilas makna toleransi dalam segi website Wikipedia dan Kamus Al-Munawwir. Dalam Al-Quran, makna toleransi terdapat di berbagai surah. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan surah At-Toha ayat 44. Dalam surah At-Toha ayat 44 disebutkan,
Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. Ayat tersebut menjelaskan tentang dakwah Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, dan ramah. Jadi, hubungan atau relasi muslim dan non-muslim menurut pandangan Al-Quran adalah menganjurkan ramah, belas kasih, tidak keras terhadap antar sesama umat beragama. Kemudian dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 disebutkan, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma binti Abu Bakar. Suatu hari ada ibu yang datang kepada anaknya, sedangkan ibu tersebut dalam kondisi cenderung kepada umat Islam atau cenderung kepada umat Muslim. Kemudian anaknya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan berharap dia bertemu denganku. Apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya?" Rasulullah menjawab, "Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu." Dari kisah di atas, maka turunlah ayat ke-8 ini. Setelah anaknya mendapat jawaban dengan turunnya ayat di atas, maka ia mempersilakan ibunya masuk ke dalam rumah dan bersedia menerima hadiah yang diberikan oleh ibunya. Kisah tadi memberi artian bahwa relasi atau hubungan Islam dan non-Muslim sangat diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Sebagai penguat, ternyata pemerintah tidak hanya diam dalam menghadapi intoleransi dan mengokohkan toleransi. Menteri Agama baru Gus Yakut menyatakan bahwa Menteri Agama milik semua agama. Ini merupakan terobosan yang bagus. Mengapa? Karena Gus Yakut merangkul semua agama untuk mengokohkan toleransi di negara ini. Kemudian dalam menanggapi permasalahan sekolah formal yang mewajibkan siswa non-muslim untuk berjilbab, pemerintah tidak diam saja. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Surat keputusan bersama tersebut berisi tentang atribut sekolah, bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, serta seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Semoga dengan adanya lomba yang diadakan oleh Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan ini mendapatkan manfaat dan barokah bagi kita sendiri dan bagi orang lain, serta semoga bangsa Indonesia ke depannya menjadi bangsa yang damai, ramah, tanpa adanya intoleransi, dan lebih kuat lagi toleransi. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.